Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita yang telah melalui kita. Ala hadhi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina al-mustafa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila walidina wa walidikum wa walidikum wa sayyidina wa sayyidikum wa lil mu'allimina fid din wa li jami'i sayyidina wa syekhina wa liman awsana wa istawsana wa liman ahsana ilaina khususan li masyayikh wa asatidhi wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila abaina umatina wa sayyidina wa jaddina wa nawatina wa khulna khalatina wa li abnaina wa li aqribaina khususan li walidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para asatiz, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, jemaah sekalian,
saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bertemu kembali atas berkat nikmat-nikmat Allah SWT. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang bagian fikih, namun masih muqaddimahnya tentang tauhid. Gimana sekarang? Kidam. Ini ehonya mana sih, ucup mana ucup? Ehonya masih ada nih. Halo, tes nah ya. Kita masih membicarakan tentang tauhid, masih muqaddimahnya, pendahulunya tentang tauhid, sekalipun kita akan bahas fikih. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani banyak karangan-karangannya, sekalipun materinya fikih, tapi didahului oleh tauhid terlebih dahulu. Mungkin tujuannya supaya kita tauhid kita semakin paham, semakin mantap ya di jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal qidamu, yang kedua sifat qidam, wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama dan seterusnya ya. Itu semuanya ada berapa? 20 sifat. Yang 20 sifat dibagi 4. Ada yang namanya sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah satu, wujud. Qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah 5, itu disebut sifat salbiyah. Qudrat iradah ilmu hayat sama basor ada 7, disebut sifat ma'ani. Qadiran dan seterusnya disebut sifat ma'nawiyah. Itu secara rinci, artinya bukan sifat Allah hanya 20 yang wajib ya. Secara global Allah tersifati dengan seluruh sifat kesempurnaan yang tiada hingganya. Itu secara globalnya. Kalau secara rinci yang wajib kita ketahui ada 20 sifat. Begitu juga yang mustahil ada 20 sifat. Nah, ilmu tauhid nih para jemaah jangan terlalu dalam dibahas ya. Sebab kalau terlalu dalam bisa bahaya ilmu tauhid. Kalau terlalu dalam dibahasnya bisa bahaya. Dan ini banyak terjadi pada masa-masa ulama kita dulu. Walat qidamu bermula yang kedua sifat qidam yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa ma'nahu intifa'ul awwaliyati liwujudillahi Ta'ala. Dan maknanya qidam ketiadaan awal bagi adanya Allah Ta'ala. Wal baqa yang ketiga sifat baqa wa ma'nahu, dan bermula makna baqa intifa'ul akhiriyah liwujudillahi Ta'ala, ketiadaan akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Jadi adanya Allah nggak ada awalnya, kekalnya Allah tidak ada akhirnya. Kalau makhluk ada awal ada
Jadi Allah tersifat qidam, Allah tersifat dengan sifat baqa. Qidam itu terdahulunya Allah, la awwala lahu, nggak ada awalnya. Baqanya Allah, la akhir lahu, nggak ada akhirnya. Ini pernah ditanyakan oleh seseorang yang sesat ya di dalam ilmu tauhid, nanya ke Imam Abu Hanifah. Waktu itu Imam Abu Hanifah masih kecil Imam Abu Hanifah. Nanya tentang adanya Allah. Bagaimana adanya Allah, enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Kok bisa gitu, kata dia. Jadi la syai'a ba'dah, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Kata seorang yang dia seorang ulama tapi ulama sesat, nantang gurunya Imam Abu Hanifah, cuma yang ngelawan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Hanifah, jawabannya ada di badan kamu. Itu sesuatu yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana? Di jari. Tidak ada sesuatu sebelumnya, sama aja ya, atau tidak ada tidak ada sesuatu setelahnya. Kalau kita sebelum kita ada nggak? Ada. Setelah kita ada. Kalau Allah sebelum Allah nggak ada, setelah Allah pun nggak ada. Mana perumpamannya? Perumpamannya jempol dan kelingking. Sebelum jempol ada nggak? Sebelum jempol ada nggak? Nggak ada. Setelah kelingking ada nggak? Nah, itu jawaban Imam Abu Hanifah menjawab seorang ulama yang itu terjadi perdebatan antara seorang yang dia ulama yang tidak percaya dengan akhirat, disebutnya Al-Imam Ad-Dahri, yang mengatakan dunia ini kekal, akhirat nggak ada, dunia selamanya. Nggak percaya sama akhirat berarti nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama surga. Jadi sehingga anak kita juga awas, jangan-jangan kita berpikir seperti itu. Seakan-akan dunia apa? Selamanya kekal. Ya, apa cirinya begitu? Cirinya nggak mau sadar, cirinya nggak mau tobat. Begitu aja itu, nggak ada perubahan. Kayak di dunia mau selamanya. Wa mukhalafatahu ta'ala li jami' khalqihi. Yang keempat, sifat yang wajib bagi Allah, mukhalafatahu, berbedanya Allah SWT li jami' khalqi, terhadap seluruh makhluknya. Allah berbeda terhadap seluruh makhluk. Mukhalafah, berbeda dengan seluruh makhluk. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya intifa'u mumasalatihi ta'ala lil hawadis, ketiadaan kejurupaan Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi perkara-perkara yang baru, bagi makhluk-makhluk. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Nggak ada makhluk yang kaya. Yang kaya siapa? Allah. Nggak ada makhluk yang gagah Allah. Awas. Jadi kalau ada orang merasa kaya berarti belum paham tauhid. Kalau ada orang merasa gagah berarti belum paham tauhid. Yang gagah hanya Allah. Ya,
merasa gagah berarti dia menyerupai, nauzubillah, subhanallah gitu. Sekalipun jenderal ya ujung-ujungnya ditangkap ya kan, ini tandanya manusia nggak ada yang gagah. Itu pelajaran, ambil pelajaran sama gitu. Jenderal ditangkap ya, nggak ada yang gagah di hadapan Allah. Siapa yang gagah? Ada nggak presiden ditangkap? Hah? Presiden ditembak? Ada. Presiden Mesir Anwar Sadat itu ditembak matinya ketika upacara kemerdekaan. Ya, banyak presiden ditembak kan? Presiden gagah nggak? Banyak pengawalnya nggak? Banyak, tapi tetap aja ketembak. Itu berarti manusia memang nggak ada yang gagah. Itu enggak. Ini namanya mukhalafah sifat. Semakin kita ini sekarang nih ada Pak Ustadz ketinggalan nih kok. Terlalu dalam kadang-kadang mengartikan seperti ada hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, saya ngelihat ada yang ngebahas kemana-mana sampai dalam ngebahas. Ini kasihan masyarakat. Kalau tauhid jangan terlalu dalam. Ya, ulama ngebahas di taklim juga dibahas, di kitab-kitab tauhid dibahas. Sesuai ulama sederhana ngebahas, nggak terlalu dalam. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ditafsirkan oleh pengarang ta'lim, muallifut ta'lim, menurut ta'lim. Siapa pengarangnya? Ada dua. Siapa yang syarahnya? Ibrahim nanti Imam Zarnuzi. Syarahnya Ibrahim ya, Ismail Ibrahim ya, syarahnya itu man arafa nafsah, man arafa anna nafsahu dhaifun faqad arafa anna rabbahu qawiyyun. Sederhana. Man arafa anna nafsahu faqirun faqad arafa anna rabbahu ghaniyun. Kalau dia sadar dirinya itu lemah, baru dia akan tahu Allah itu gagah. Jadi kalau dia nggak sadar dia lemah, selamanya dia nggak akan tahu Allah itu gagah. Ngerasa kuat aja. Kalau dia sadar dirinya fakir, maka dia akan paham Allah Maha Kaya. Tapi kalau dia merasa kaya aja, nggak akan paham Allah Maha Kaya. Begitu pengertiannya, bisa jauh-jauh. Aman-aman, Masya Allah. Takut salah, ini aja salah bahaya kalau tauhid. Falaisat zatuhu ta'ala wa sifatuhu wa af'aluhu kadzatil hawadis wa sifatiha wa af'aliha. Maka tidaklah zatu ta'ala, zat Allah ta'ala, wa sifatu dan sifat Allah ta'ala, wa af'aluhu dan pekerjaan Allah ta'ala, zat Allah, sifat Allah, pekerjaan Allah, kazatil hawadisi, yaitu seperti zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, pekerjaan Allah pun tidak sama dengan pekerjaan makhluk. Itu ini pengertian mukhalafatul hawadisi ay fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya.
wasifati wasifatiha, dan seperti sifatnya hawadis, wa af'aliha, dan seperti pekerjaan hawadis. Zat Allah tidak sama dengan zatil hawadis, sifat Allah tidak sama dengan sifatil hawadis, af'al Allah, pekerjaan Allah tidak sama dengan pekerjaan hawadis. Hawadis itu makhluk. Jangan sekali-kali kita menyerupakan zat Allah dengan kita makhluk, subhanallah, atau sifat Allah, atau pekerjaan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in, surat Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, in dimana mak, dan tidaklah dari sesuatu apa saja illa yusabbihu, kecuali dia bertasbih bihamdihi, dengan memuji kepada Allah. Yusabbihu fa'ilnya bisa ke Allah, yusabbihu fa'ilnya bisa ke syekh. Kalau ke Allah, Allah yang memuji nanti melalui bahasa satu perkara. Kalau kembalinya ke Allah, kalau kembalinya ke sesuatu, sesuatu itu yang memuji. Dan tidaklah dari sesuatu ciptaan Allah, begitu, illa yusabbihu, kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Atau bisa begini, dan tidaklah dari sesuatu illa yusabbihu, kecuali Allah bertasbih. Tasbih itu mensucikan, ya. Bihamdi, dengan memuji kepada Allah. Yusabbihu, tasbih itu mensucikan. Jadi semua ciptaan Allah itu, daun semuanya itu memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis, memuji Allah itu artinya bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah. Bertasbih artinya mensucikan Allah. Bertasbih itu kita sebut tasbih, tasbih ya. Tasbih, tahu kan tasbih? Apa tasbih? Sabbaha yusabbihu, tasbih itu artinya mensucikan. Subhanallah, subhanallah, dari subhanallah. Subhanallah disebut kalimatut tasbih. Kalimat tasbih, ada kalimat tahlil, la ilaha illallah, ada kalimat isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Jangan kalimat ta'awuz, jangan, itu mah orang tua kita dulu ta'awuz. Kalimat isti'adzah, isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir. Kalimat basmalah, kalimat tahlil, kalimat tasbih apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Takbir, Allahu akbar, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di dalam sholatnya para jamaah, dalam sholat, ya, ini kalau kita mengkaji sholat, di dalam sholat ada takbir intiqal. Takbir intiqal sunnahnya panjang, dari ketemu, jadi ketemunya dari ruku ke sujud, dari sujud ke bangun, itu jangan sampai ada terputus. Pas sampai itu takbir sampai ke tempat, ini namanya takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram sunnahnya pendek, kalau takbir intiqal sunnahnya panjang. Takbir intiqal itu takbir perpindahan, ya. Ada takbir itu sunnah hayat, ada ngangkat tangan, ya. Ngangkat tangan dalam sholat cuma 4, ya. Cuma apa? 4. Satu inda takbiratul ihram, kedua ketika ruku di tangan, itu juga sunnah hayat, angkat tangan, Allahu akbar. Keempat, ketiga bangun dari ruku. Keempat, bangun dari tasyahud, ya, tasyahud awal, ya, dari tasyahud awal, dari tasyahud ke tahiyat, dari tasyahud bangun. Cuma 4 itu namanya angkat tangan. Ini saya contohin ya, supaya kita
intiqal. Ya ketika kita ruku nih, Allah, ini namanya intiqal. Ngomong Allah, takbir apa? Intiqal. Jangan begini ya. Yang bagus Allahu Akbar, selesai baru selesai. Terus kalau ke ruku juga Allah, sunnah panjang no takbir intiqal sampai selesai sujud baru berhenti. Jangan begini Allahu Akbar, jangan begitu. Sekalipun itu enggak apa-apa, cuma sunnahnya harus sampai. Oh, di sini berarti sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman hamidah. Apa maksudnya? Supaya tidak ada jeda, tidak ada lowong. Ya, sholat kita itu penuh dengan zikir. Begitu maksudnya. Kalau umpamanya sampai begini doang, sami Allahu liman hamidah, kan kosong kan? Nah, berarti ada kekosongan dalam zikir. Begitu tujuannya. Jadi tauhid kan? Namanya takbir apa? Intiqal. Apa takbir intiqal? Itu dari awal terus sampai akhir, jangan ada kosong. Terus ya. Sunnahnya panjang. Apa maksudnya? Supaya tidak, sholat kita enggak ada kosong dari apa? Zikir. Itu maksudnya. Itu fikihnya seperti itu ya. Bukan logika, bukan bikin itu. Nah, kalau bisa ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari kita begitu, Masya Allah, nggak ada waktu yang kosong oleh apa? Zikir. Zikir itu ingat ke Allah. Oh, kalau begitu hidup kita ya, Masya Allah. Salat itu dipatokan. Bertasbih tadi kan? Tasbih mensucikan Allah. Ya, sekalipun mulut kan zikir bisa pakai hati, bisa pakai lisan. Kalau hati sudah terbiasa, lisan nanti akan terus-terusan. Lisan juga akan mengikuti. Itu maksudnya. Namanya takbir apa? Tapi kalau takbiratul ihram, sunnahnya apa? Pendek. Ya, lama-lama takbiratul ihram. Itu. Kamu bolak-balik kasih mahrum. Allahu Akbar, nggak jadi. Jangan was-was, jangan. Ya. Apa setan definition apa? Jinnah apa? Baru tadi pagi ngaji. Arsamun nariyatun, jin. Arsamun nariyatun, hawa. Iya, ngaji ente. Ya, ngaji. Ini ngaji sama. Ya. Yatashakkaluna bisuwarin syarifatin wa khasisatin. Jadi definisi jin itu siapa? Azsam, jisim, tapi jisim yang nariyah, yang terbuat dari api. Beda dengan nuraniyah, cahaya. Kalau nuriyah api. Kalau api panas enggak? Oh, jadi kalau badan kita panas terus berarti ada apa itu? Ada setannya. Api itu dari setan itu dari jin nanti wanas. Jadi azsamun nariyatun, bukan nuraniyatun. Nariyatun. Hawaiyatun. Hawaiyah yang apa? Halus hawaiyah. Halus dia, makanya bisa masuk. Iya. Kesetanan. Yatashakkaluna bisuwarin syarifatin wa khasi. Dia bisa bentuk yang orang yang mulia. Kalau kita bisa berbentuk abuya, bisa berbentuk orang rendah. Setan. Awas hati-hati kalau kita ngimpi umpamanya ketemu uyut, ketemu kiai, ketemu guru, belum tentu itu guru kita. Bisa siapa? Setan bisa berbentuk orang yang mulia. Yang tidak bisa disurvei sama setan siapa? Rasul. Itu. Wah, pakai sorban belum tentu. Emang setan nggak bisa pakai sorban gitu. Dari situ ya, tasakkaluna bisuwarin syarifatin au
sisa. Syarifah tuh yang mulia, bisa nyerupain guru kita. Ya kita kalau ngimpi jangan suara gede-gede, biasa baik tuh ya. Bisingan naon doang, bisingan setan doang itu. Kalau malaikat sebaliknya, kalau malaikat mah nggak bisa menyerupai yang jelek. Kalau malaikat mah, kalau malaikat bagus semua menyerupai. Tapi kalau setan mah bisa, jin maksudnya. Ya. Jinnun, mufradnya jinnun, mufradna. Jamaknya bisa jinniyun, bisa jinnatu. Ini namanya isim jenis jamak. Isim jenis jamak, mufradnya bisa pakai ta, jamaknya bisa pakai ta, bisa pakai ya. Mufradnya jinnun, jamaknya jinniyun atau jinnatun. Minal jinnati, nah jamak itu bukan jamak, isim jenis jamak, banyak maksudnya, dari jin-jin wan nasi dan manusia. Ini tasbih ini ya, tasbih itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah bahasa ininya tahmid, kalimatut tahmid, alhamdulillah. Kumplitnya alhamdulillahirabbil alamin, kumplitnya. Minimalnya alhamdulillah. Basmalah kumplitnya bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya bismillah. Minimalnya bismillah. Minimalnya. Nah ini ikhtilaf para jamaah Imam Syafi'i ya. Jama'atun minas sahabah, jama'atun minal ulama, bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surat. Fatihah tidak sah tanpa basmalah. Baca surat enggak sah tanpa basmalah. Ini Imam Syafi'i. Ya, kita kalau baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, harus pakai basmalah Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Kalau nggak pakai basmalah nggak terhitung untuk qul a'udzu birabbin nas. Ada mazhabu al-Imam Syafi'i itu ya. Jadi setiap baca surat harus disertai basmalah. Makanya orang-orang dulu enggak lepas dari basmalah. Baca surat pakai bismillah, surat apa aja pakai basmalah. Jadi menurut Imam Syafi'i dan sebagian sekelompok sahabat, jama'atun minas sahabah wa jama'atun minal ulama, basmalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari setiap surat. Setiap surat harus pakai apa? Kalau nggak pakai basmalah berarti enggak hitung satu surat. Ya. Imam Abi Hanifah, Imam Malik dan Imam Auza'i yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ditambahkan oleh Imam Abi Dawud juga bukan bagian dari surah. Jadi kalau Imam Malik, Imam Abi Hanifah baca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau di Mekah nggak pakai basmalah kena mazhabnya Imam Malik. Nggak usah ribut-ribut ya. Supaya kena dua-duanya bagaimana caranya? Pendapat Imam Syafi'i kena, pendapat Imam Malik kena. Bagaimana caranya? Bacanya pelan ya. Tapi kalau di Indonesia mah jangan ya, harus kenceng aja. Ini namanya sopan santun Pak Jamaah ya, namanya beretika. Indonesia kan kebanyakan mazhabnya apa? Imam Syafi'i, kita pakai Imam Syafi'i. Di Mekah pakai mazhabnya Imam Malik, pakai Imam Malik. Tuh. Sesuai kondisi aja, nggak usah ribut-ribut. Kita kadang-kadang menempatkan sesuatu yang nggak paham, nggak bisa. Imam Syafi'i sendiri sholat subuh di tempatnya siapa? Imam Abi Hanifah nggak pakai apa? Tuh. Imam Syafi'i sendiri nggak pakai kenapa? Karena menghormati Imam Abi Hanifah.
Betul. Kan di daerah Imam Hanifah. Jadi kalau di Indonesia itu pakai basmalah. Di Saudi karena mayoritas Imam Malik jangan begitu kondisional. Ya. Ini namanya etika namanya. Etika. Jadi dan tidaklah dari sesuatu ciptaan Allah kecuali dia bertasbih mensucikan Allah dengan memuji Allah. Semua nih yang ada ciptaan Allah memuji, bertasbih mensucikan Allah. Ya. Jadi kalau pohon semua tasbih. Ya, malah kan biarkan kok dulu banyak odok bersuara ya tasbih itu. Sampai ayam kalau jam 4 bangun sebelum subuh bangun suara kong kisah bola mengatakan itu ayam kalau kita terjemahin uzkurullah. Hei, ingat ente sama Allah. Itu kebangun kita itu zikir ke Allah. Ingetin kita ayam. Ya, cuma ayam kita sama kita. Itu, makanya akhirnya ayam nggak mau kongkong lagi. Capek ayam gitu. Ya, sampai begitu. Semua tasbih. Jadi kalau kita nggak tasbih, alah kita sama makhluk yang lain. Kalau kalian di sholat ya, di sholat jangan ada jeda kosong. Ada jeda kosong, jeda di sholat cuma ada 6. Saktah latifah. Saktah itu diam, latifah yang diam sejenak, jeda sebentar, cuma ada 6 jeda dalam sholat. Sebagainya dalam sesuatu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram ke doa iftitah. Iya, Allahu akbar takbiratul ihram. Jangan langsung doa iftitah kan di hati ya. Jangan langsung Allahu akbar kabir, jangan. Sakta sebentar. Allahu akbar baru baca Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir di hati. Yang kedua dari doa iftitah ke auzu, kan beres doa iftitah baca auzu ya. Allahu akbar kabir walhamdulillah dan sebagainya, wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ini wajar seterusnya wa ana minal muslimin. Di situ Allahumma ba'id baini, kalau mau ditambahin baina khutuk kama ba'adta bainal masyriqi. Habis itu kan kita baca Fatihah kan. Kalau baca Fatihah kan boleh basmalah. Basmalah sudah kencang, cuma sunnah sebelum basmalah baca auzu. Sunnah baca auzu. Baca auzu. Kalau dalam sholat sunnahnya pelan. Habis doa iftitah kita bisa wa ana minal muslimin. Ada jeda di situ. Jangan langsung auzu. Baca auzu. Auzubillahi dari auzu ke itu yang kedua ya. Nah dari auzu ke bas malah itu juga sama, ada jeda saktah latifah. Berapa itu? 3. Ini cuma baca auzu berjamaah. Kalau di sholat sunnahnya pelan, tapi kalau di luar sholat sunnahnya apa? Kencang. Auzubillahi minasyaitonir. Kita baca apa namanya lagi tahlil nih, sunnah sama baca auzu. Yusannu al isti'adzah fi sholatin wa fi ghairi sholatin. Cuma bedanya kalau di dalam sholat mah pelan auzunya, kalau di luar sholat mah kencang. Auzubillahi, lagi tahlil umpamanya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau di sholat ada jeda tuh. Dari doa iftitah ke auzu ada jeda, saktah latifah jeda sebentar. Dari auzu ke basmalah juga ada jeda. Auzubillahi minasyaitonir. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil beres waladdallin. Dari waladdallin ke amin ada jeda sebentar, jangan waladdall langsung disamber amin, jangan. Ada jeda saktah latifah. Udah berapa itu? 4. Ya. Itu jam sejenak tuh yang ada di jam sejenak tuh. Ya. Yang kelima habis amin kan ya? Amin ke baca surat. Ini yang beda nih. Kalau dari amin ke baca surat ini beda antara imam sholat sendiri dan makmum. Yang paling beda imam. Jadi kalau imam jeda dari amin ke surat amin itu jedanya seukuran al-fatihah. Al-fatihahnya
makmum. Isium mesti nunggu. Sukun apa? Sukun Al-Fatihah makmum. Ini kan jarang ya. Kadang-kadang imam sebentar saja jedanya di situ. Makanya kapan makmum baca Al-Fatihah? Itu di jeda imam. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum sunnahnya mendengarin. Imam baca surat, makmum sunnahnya mendengarin. Lalu kapan makmum baca Al-Fatihah? Di jeda imam. Ya, pertanyaannya, imamnya sebentar jedanya. Ya, itu kembali kepada imam masing-masing. Itu jadi sebenarnya. Lalu imam ngapain? Tadi itu tadi nggak boleh ada kos. Imam baca zikir. Zikir bisa zikir, bisa ayat Al-Quran ketika jeda, tapi di hati yang kencang ya, untuk menunggu Fatihah siapa? Makmum. Nah itu jeda yang paling apa itu? Panjang. Itu pun bagi siapa? Imam. Kalau makmum jangan. Saat sendiri juga jangan. Saat sendiri tidak lama nungguin siapa? Nah, yang terakhir nih, yang keberapa? Keenam. Dari surat ke takbir, ke ruku ya. Itu juga. Qul a'udzu billahi malikin nas ilahin nas min syarri nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah. Jangan ada jeda dulu di situ. Ini kan sama sakta, jedanya sebentar ini. Ya. Itu semua jeda ada berapa itu? Ada 6 ya. Cuma yang paling banyak tadi jedanya ketika jadi di antara amin ke surah, itu paling lama jedanya ya. Dan ini jarang dipraktekin nih kasihan makmum. Kalau ini kasihan makmum, sebab ketika imam baca surat, makmum sudah mendengarin. Bukan ketika imam baca surat makmum baca Fatihah, imam baca surat, makmum mendengar. Terus makmum nggak usah baca surat, jangan. Qira'atul suratil imam, qira'atul makmum. Bacaan surat imam, bacaan makmum, suratnya. Kalau Al-Fatihah nggak bisa, kalau Al-Fatihah nggak bisa diganti-ganti Al-Fatihah. Kita kalau jadi imam Al-Fatihah nggak keburu, jangan terusin aja ikutin imam, ntar ditanggung sama imam, nggak bisa Al-Fatihah mah, kecuali yang masbuk baru bisa. Ini bicara tasbih Pak Jamaah ya dalam salat tuh. Wa mana tasbihul asya'i bihamdi ta'ala. Nah ini, dan bermula makna bertasbihnya segala perkara ciptaan Allah bihamdi ta'ala, dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Segala perkara tasbih kepada Allah dengan memuji Allah. Ya, semua ciptaan Allah memuji siapa? Allah. Apa maknanya? Gitu. Nah ini, anna Allah Ta'ala kullama akhraja syai'an minal adami. Sesungguhnya Allah SWT kullama akhraja syai'an, ketika mengeluarkan sesuatu, menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu minal adami, dari ketiadaan ya, dari enggak ada diadain sama Allah. Apa ini? Segala sesuatu dari enggak ada kita tadinya enggak ada kan? Ya, diadain. Nah, semuanya yang ada di alam ini. Ketika Allah menciptakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari enggak ada, diadain, faka'annahu, maka seakan-akan Allah qala, berkata, bilisani dzalika syai', dengan bahasa perkara tadi yang diciptakan oleh Allah. Jadi umpamanya Allah menciptakan pohon, pohon itu bertasbih, artinya perkataan Allah dengan bahasa pohon. Bilisani dzalika syai', umpamanya pohon diciptakan Allah, langsung dia bertasbih. Allah yang bertasbih cuma melalui bahasa pohon. Itu maknanya bertasbih. Ini pakaian qala bilisani dzalika syai', seakan-akan Allah berkata dengan bahasa perkara
perkara yang diciptakan oleh Allah. Pohon umpamanya atau apa saja, gunung umpamanya, apa ngomongnya? Ana munazzahun an musyabahati hadza syai'i alladhi huwa 'ainuhu. Ngomongnya itu, ana munazzahun, aku bersih, aku suci, an musyabahati hadza syai'i, dari penyerupaan perkara ini. Aku suci. Ketika Allah menciptakan gunung, Allah ngomong melalui bahasa siapa? Gunung. Aku maha suci dari penyerupaan gunung ini. Gitu. Ya, itu gunung sendiri yang ngomong. Ya bahasanya bahasa gunung, tapi itu dari Allah. Semuanya. Allah nyiptain laut, nyiptain gunung, nyiptain pot, itu ngomong semuanya. Maha suci Allah, tidak serupa dengan apa ya? Dengan gunung, pokoknya dengan gunung ini. Maha suci Allah, singkatnya begitu, tidak serupa dengan laut. Maha suci Allah, tidak serupa dengan pohon, begitu. Semua ketika Allah keluarkan ngomong itu semua perkara, ngomongnya mensucikan Allah, begitu. Ya. Yeah. Nah, kita waktu lahir keluar kan ya? Ngomong nggak kita? Waktu lahir ngomong nggak mensucikan Allah? Hah? Kalau ngomong mewek ya. Makanya sunnah diapain? Diajarin. Apa sunnah diajarin? Supaya awal yang kita dengar itu kalimat tauhid, lah sama mensucikan Allah juga itu maksudnya. Ya, diajarin mensucikan Allah. Kalau masuk kubur sunnah diajarin. Hah? Ada yang larang ya? Ada yang larang. Kalau masuk dunia, kalau lahir namanya apa? Masuk dunia. Kalau mati, keluar dari dunia. Ya. Sekalipun ada dalilnya, jadi dalilnya banyak. Dalilnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalilnya, ya, laki-laki apa? Talkinkan mayat-mayat kalian dengan membacakan la ilaha illallah. Hadis itu juga. Kalau ada kias juga bisa kias. Ya, kias masuk dunia diazanin, keluar dunia diazanin. Paham nggak? Masuk dunia kan kalau lahir masuk dunia bukan? Diazanin, keluar diazanin. Masuk rumah assalamualaikum, keluar assalamualaikum. Masa masuk rumah assalamualaikum, keluar assalamualaikum, itu namanya dusun, nggak sopan, namanya kias. Ya, banyak dalilnya. Dan dia adalah zatnya, zat perkara itu. Ya, ngomong itu zatnya, tapi bahasa Allah melalui pohon itu. Bahasa Allah melalui di semua mensucikan Allah ketika diciptakan. Ya. Ada para jamaah di antara irkhasnya para nabi. Dan Nabi Muhammad lahir sujud, itu tasbih berarti. Nabi Isa lahir tasbih juga, cuma dengan bahasa. Jadi kalau Nabi Muhammad dengan kelakuan, dengan tindakan, kalau Nabi Isa dengan perkataan. Qala inni Abdullah. Nabi Isa baru lahir ngomong. Qala, berkata Isa, inni Abdullah, bahwasanya aku hamba, itu baru lahir. Ya. Kalau Nabi Muhammad bukan dengan bahasa, dengan tindakan. Apa? Sujud, lahir sujud. Ada kita yang lahir sujud. Ulah lahir sujud, segede kayak sujud. Itu juga namanya tasbih namanya. Ya. Lagi bahas mukhalafatuhu lil hawa. Allah berbeda dengan dengan berbedanya Allah kepada makhluk. Kita harus banyak bertasbih
mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Harus ingat tuh, ya. Ya berarti kita harus menerima takdir Allah, harus menerima qada Allah, jangan kesel. Wa hakadha ala tanawu'atil asya minal azali ilal abadi, dan begitu juga ala tanawu'atil asya diberlakukan terhadap macam-macam seluruh perkara-perkara ciptaan Allah, seluruh perkara ciptaan Allah semuanya itu kejadiannya seperti itu. Diciptakan langsung bertasbih, diciptakan bertasbih, diciptakan bertasbih, semuanya mensucikan Allah. Semua makhluk minal azal ilal abad, dari zaman azali sampai seterusnya. Azal itu qidam, abad itu baqa. Ya. Azal la awwala lahu, abad la akhirah lahu, sama aja bahasanya. Khalidina fiha abada, nanti di surga kekal selamanya, gitu ya. Di abada, nggak ada akhir. Nah, kita sudah ngaji surga nggak ada akhirnya, tapi ada awalnya. Yeah. Allah Ta'ala madaha nafsahu bil kamalil mutlaqi wa tanzihit tami an musyabahati dzalika syai'i alladhi akhrajahu minal alam. Maka bermula Allah Ta'ala madaha nafsahu, lah mujizatnya bil kamalil mutlaqi, dengan kesempurnaan yang mutlak. Sempurna Allah mutlak, maha sempurna. Mutlak itu tidak ada kaitannya, tidak ada embel-embel, mutlak. Kekuasaan Allah mutlak, kekayaan Allah mutlak, kegagahan Allah mutlak. Mutlak itu la qaidalaha, itu mutlak namanya. Ya, nggak ada kaitan ke sana ke sini. Kalau kekuasaan kita nggak mutlak, kesempurnaan kita nggak mutlak. Ya, ada apanya? Ada lemahnya. Kesempurnaan kita. Waktu muda umur 30 tahun kita masih kuat nggak? Masih kuat. Umur 40 tahun mulai lemah nggak? Ya, ya, mulai lemah. Kita nggak sempurna, nggak mutlak sempurna kita. Yang kaya bisa miskin, yang ganteng bisa jelek, yang kuat bisa lemah, dan seterusnya. Yang jenderal bisa tumbang. Ya. Makanya udah hidup jangan gaya-gaya. Gaya-gaya mah. Wa tanzih hitam, dan kesucian yang sempurna. Jadi maha sucinya Allah sempurna. Sempurnanya, kesempurnaan Allah mutlak. Sempurna Allah maha suci. Jangan sampai kita tidak mensucikan Allah. Awas, kalau mensucikan Allah berarti kita banyak ngeluh, banyak nggak nerima. Aduh, hidup, aku hidup kok begini bener sih. Oh ini badan sakit mulu, itu salah tuh. Badannya sakit mulu, itu salah itu. Itu sakit dari siapa? Ya Allah. Berarti sama aja ngeluh ke siapa? Oh. Dikasih usul. Alladzi akhrajahu min musyabati dzalika, dari penyerupaan perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Allah maha sempurna, nggak sama dengan makhluk. Nggak sama dengan makhluk. Allah maha suci dari makhluk, nggak sama dengan makhluk. Itu maksudnya. Sehingga makhluk semuanya mensucikan Allah. Nggak percaya percaya. Tanyanya mau pohon, dia nggak bisa ngomong aja. Itu
Ya Pak Jemaah. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada alam. Ini ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Di Rasul kan diutus menjadi rahmat kepada alam. Sehingga Rasul itu diutus bukan hanya ke manusia. Rasul diutus ke manusia. Rasul diutus ke malaikat. Rasul diutus ke makhluk yang benda-benda segala macam, pohon segala macam. Itu Rasul juga utusan ke makhluk menurut tafsir ulama. Kalau Rasul diutus ke manusia membawa perintah, cuma beda isinya. Ya. Kalau Rasul diutus ke manusia membawa perintah, jadi namanya irsalu taklifin, utusan yang membawa perintah. Rasul ke kita perintah sholat, perintah puasa, itu namanya utus kita membawa perintah. Rasul diutus ke malaikat, irsalu tashrifin, memuliakan malaikat. Dengan adanya Rasul, malaikat jadi apa? Rasul diutus ke jamadat, benda-benda mati, pohon segala macam, sama Rasul juga diutus. Jadi kalau ada umpamanya ya aneh, ada pohon katanya bentuknya sujud ya, nah itu bisa tanda, itu tanda bahwasanya Rasul pun diutus ke benda-benda. Cuma bukan takrif, bukan tasyrif. Kalau ke manusia kan perintah, kalau ke malaikat memuliakan. Kalau diutus ke benda-benda mati namanya irsalu at-ta'min, diutus untuk mengamankan bumi, mengamankan benda-benda atau makhluk-makhluk seperti bumi, laut. Apa maksud mengamankan? Supaya menjadi aman. Ya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, ini bumi aman. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, ini laut aman. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, pohon-pohon aman, tenang, tentram. Itu maksudnya. Ya, Rasul diutus ke benda-benda mati untuk menjadi keamanan. Sehingga nih para jamaah, kalau manusia sudah enggak ingat sama Rasul, sudah ngelawan sama agama, bumi nanti enggak ngerasa apa? Aman. Ngamuk nanti bumi. Ngamuk nanti, laut juga tumpah, bumi ngamuk tumpah, laut tumpah, tsunami dan sebagainya. Nah, ini namanya irsalut ta'min. Kalau sudah nggak ada, kalau manusia sudah pada bertolak belakang, sudah pada nggak iman, wah udah nggak ada keamanan nanti. Ini yang maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, jadi rahmat ke semuanya, rahmatan lil malaikah, rahmatan lil insi wal jinni, wa rahmatan lil jamadat, menjadi rahmat ke semuanya. Nah, semakin ke sini kalau kita mengambil semakin nakal, ini makhluk-makhluk yang lain pada murka kita. Makanan-makanan juga jadi penyakit buat kita, minuman jadi penyakit, air ngebahayain buat kita. Kalau manusia sudah pada nggak iman. Alladzi akhrajahu minal adam, yang Allah telah keluarkan dari ketiadaan. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Gimana nggak mau ingat kita? Ya. Gimana makhluk itu tidak bertasbih, yang tadinya nggak ada jadi apa? Ya. Kita tadinya nggak ada, terus ada. Siapa yang ngadain kita? Allah. Masa kita lupa sama Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia mana yang nggak inget, nggak inget, tarik ngaji, nggak pernah ngaji. Ya Allah, sampai ada bahasa kan, ada keterangan, man taba walam yata'allam falaysa bita'ibin. Barang siapa orang yang bertobat kepada Allah, tobat dari dosa, tapi walam yata'allam, enggak ngaji, falaysa bita'ibin, belum tobat. Kenapa? Sebab yang namanya tobat harus diselesaikan dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ibadah harus pakai ilmu. Barang siapa yang bertobat tapi nggak mau ngaji, belum
ngaji itu berarti fondasi tobat. Belajar itu fondasi tobat. Saya juga sama lagi ngaji nih, belajar. Saya cuma bacain doang. Ya, saya cuma bacain doang. Bukan ngajain, bukan bacain doang. Ini nasihat dari ulama. Nanti kali-kali gantian. Gantian terus aja. Itu. Allah Ta'ala udah tadi ya, kita dikeluarkan dari nggak ada jadi ada. Sadar nggak itu kita ya, banyak lupa nggak gitu ya, tadinya nggak ada jadi ada. Sekarang harus ingat, tadinya nggak punya duit jadi punya, tadinya nggak punya istri jadi punya istri, nggak punya rumah jadi punya rumah, nggak punya gigi punya gigi. Betul nggak? Siapa yang ngasih gigi? Allah. Itu. Dan semuanya Masya Allah. Masa kita nggak bertasbih gitu? Walaka an taj'ala fa'ila yusabbihu dhamir aidan Allah Ta'ala. Boleh juga engkau menjadikan fa'il yusabbihu dhamir yang kembali kepada Allah. Yusabbihu nanti fa'ilnya Allah bertasbih. Oh tadi yang bertasbih pohon, bisa yang bertasbih yusabbihu, bisa Allah yang bertasbih, bisa makhluk yang bertasbih. Fa'il yusabbihu. Ini namanya ilmu grammar apa aja mah, ilmu bahasa namanya bahasa. Nih. Dan ini tidak bisa, makanya kemarin tuh ngobrol sama. Sekarang kan lagi ramai tahfizul Quran, tahfiz Quran. Hafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau ilmu tauhid, ilmu fikih fardu ain. Fardu ain. Ya, kalau hafal fardu kifayah hukumnya. Malah qadhi, hakim, apa mufti, itu enggak wajib. Enggak wajib dia hafal Al-Quran. Yang penting tahu hukum yang ada di Al-Quran. Ada 500 hukum yang ada di Al-Quran. Dan enggak wajib hafal. Itu ya. Wa dhamiru bihamdihi rajan ila syai'i aksul ma'nal awal. Nanti dhamir yang ada di bihamdi kembali kepada perkara. Jadi yusabbihu Allah muji bihamdi dengan Allah bertasbih bihamdi dengan memujinya makhluk. Kalau yang pertama makhluk bertasbih dengan memuji kepada Allah, begitu ya. Ini kerjaannya santri nih. Aksul makna awali, sebaliknya makna yang pertama tadi. Kalau makna yang pertama Allah makhluk yang muji, kalau makna yang kedua Allah yang memuji. Itu. Al mana hina izin. Terus bagaimana maknanya? Maka bermula maknanya pada saat itu Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala yusabbihu nafsa binafsihi. Allah memuji zatnya kali ini. Allah memuji zatnya. Kalau yang tadi kan makhluk memuji Allah. Kan pujian ada 4 ya Pak Jamaah. Puji qadim, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Kalau qadim, kalau hadis beda. Terus puji hadis alal qadim, hadis alal qadim. Yang keempat puji Allah memuji Allah. Yang pertama, yang kedua Allah memuji yang ketiga makhluk memuji
Allah. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Yang pertama Allah memuji Allah. Mana dalilnya? Apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagus-bagus yang memberi, yang mengurus adalah Allah. Sebaik-baik yang memberi pertolongan adalah Allah. Itu Allah memuji Allah. Itu. Ini masuk ke sini nih. Yusabbihu nafsahu binafsihi. Allah memuji Allah. Allah memuji Allah. Layak enggak? Layak. Allah sombong, layak enggak? Tapi kalau kita enggak layak kita. Jangan memuji sendiri, enggak boleh kita memuji sendiri. Yang bagus kita apa? Taksir nafsi, meragap kekurangan badan, bukan memuji badan. Itu diantara yang harus kita lakukan. Bukan meninggi-tinggi badan, tapi meragap, melihat kekurangan badan. Taksir nafsi. Kita mah nggak pantas kita memuji. Adapun dipuji sama orang, serah itu. Ulama suka ada pujian-pujian, yang muji bukan dia, orang lain yang muji. Al-alim, al-kabir, orang lain. Dia emang enggak mau dia. Biasa aja, malah ngomongnya yang hina. Gitu. Kadang-kadang kita salah arti, disangkanya ulama kali yang muji. Itu, sehingga banyak orang-orang kita muji sendiri. Iya. Anak mau kiai, ente mau bukan? Yusabbihu nafsahu binaf wa yunazzihuha, dan mensucikannya, itu hanya ke nafsah dan mensucikannya. Ini namanya Allah, memuji Allah. Nikmat dari apa? Ni'mal maula, ni'man nasir. Allah memuji Allah. Bagus-bagus yang ngurus Allah, sebagus-bagus yang memberi pertolongan Allah. Betul nggak? Ada nggak yang bisa ngurus selain Allah, yang dahsyat selain Allah? Ada nggak? Ada. Allah sampai ke tidur diurus sama Allah. Betul nggak? Kalau kita ngadu sama Allah, bangun nggak nafas lagi, ya kan? Lagi tidur kita tadi berarti sama Allah. Buktinya apa? Bisa ngorok, ya kan? Bisa ngorok kita tidur, berarti masih diperhatikan sama Allah kan? Sebagus-bagus yang memperhatikan adalah Allah. Nggak pantas kita berpaling dari Allah, nggak pantas. Kali Imam Ghazali itu, setiap saat kata Allah, aku memperhatikanmu, memberikan nikmat kepadamu, tapi setiap saat kamu berpaling dari aku. Paham? Setiap saat Allah memperhatikan kita, tapi di setiap saat itu juga kita berpaling dari Allah. Nah, coba diperhatiin, ya, sampai ketidur sampai semuanya siapa kalau yang ngasih? Bukan lagi itu yang maksud ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggak pantas, mungkin nggak pantas kalau Allah nggak ingat Allah. Allah muji Allah. Yang kedua, Allah muji ma'atnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini boleh bahas panjang. Khuluqin azim Al-Quran, tafsirkan akhlak Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau kita melihat akhlak Nabi Muhammad, lihat apa? Al-Quran. Siapa? Ditafsirkan ayat itu oleh hadis dari Siti Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Itu namanya nanti kita bisa tasbih dari mubalaghah. Tasbih, ya. Masih ingat kamu? Masih ingat. Tasbih menyerupakan. Ngelihat Al-Quran seperti ngelihat akhlak siapa? Rasul. Ngelihat akhlak Rasul seperti ngelihat Al-Quran. Kana khuluquhu. Ada yang nanya sama, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Apa kata Siti Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Rasul bagaimana biasa ibadahnya? Biasa, normal Rasulullah biasa ibadahnya. Ada sahabat yang aku setelah melihat Rasul, aku nggak mau tidur, mau tahajud terus. Sahabat. Ada lagi sahabat, aku mau puasa terus, nggak mau makan. Kata Rasul, ana
usalli wa anam. Aku sholat dan tidur, biasa aja. Wa yanazzuha bihamdi kulli syai'in, dan Allah mensucikan zatnya dengan memuji segala sesuatu kepadanya. Jadi segala sesuatu memuji kepada Allah. Ay bil wasfi shadir min kulli, dengan sifat yang timbul dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maksudnya lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala, memuji kepada Allah ta'ala bil jamilil ikhtiyari, dengan keindahan yang natural ikhtiyari. Akan puji itu alal jamilil ikhtiyari, as-sana'u bil kalam ala jihatit ta'zim alal abil jamilil ikhtiyari, dengan keindahan yang natural, bukan dibuat-buat. Itu ikhtiyari namanya. Kita memuji dia nih, memuji seseorang, memang bagus orang itu, bukan kebagusannya dibuat-buat, bukan. Itu namanya jamilil ikhtiyari. Ay ikhtiyari mausuf, ikhtiyari mausuf. Wa dzalikal wasfu wa 'ainu dzalika syai', dan sifat itu adalah zat makhluk yang tersebut tadi. Kada afadahu Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nablasi fil Ma'arifil Ghaibiyah, sebagaimana telah memberi faedah guru kita Syekh Abdul Ghani. Abdul Ghani itu Ghani ismun min ismillah, nama Allah Ghani, hamba yang maha kaya. An-Nablisi, yang di daerah Nablisi, di dalam kitab Ma'arifil Ghaibiyah. Jadi singkatnya para jemaah, seluruh ciptaan Allah ketika diciptakan oleh Allah semua bertasbih. Kalau ada ayat yusabbihu lillahi ma fis sama, semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fis samawati wa fil ardh. Alam ada berapa? Alam ada berapa? Alam semuanya ada berapa? 18.000 alam. Terus wa dunya alamun minha, dunia bagian daripada 18.000. Kita tulis cuma dunia doang ya. Ada 18.000 alam yang Allah ciptakan. Dunia diantaranya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang sifat keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala, berdirinya Allah dengan zatnya. Allah berdiri dengan zatnya, dengan sendirinya. Al-ba'ulis sababiyah, ba' di sini binafsi, ba' sababiyah, dengan sebab zatnya gitu. Ghina'u Ta'ala bisababi zati, kayanya Allah Ta'ala bisababi zatihi, itu dengan sebab maha kaya ghina, maha cukupnya Allah bisababi zati, dengan sebab zatnya. La bisababi ghairi, bukan dengan sebab selain zatnya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa dan sebagainya, itu dengan zatnya. Kalau kita bisa begini begitu dengan sebab selain kita, betul kan? Ya. Nah, kita bisa jadi kaya karena ada bantuan yang lain. Bos bisa jadi bos karena ada siapa? Karena ada anak buahnya. Ya.
direktur kan ada perusahaannya, butuh sama yang lain. Kalau Allah maha kaya kan sendirinya. Sehingga para jamaah, kalau seluruh makhluk dalam diskusi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman taat semua kepada Allah, nggak ada yang maksiat, tidak sedikit pun menambahi kegagahan Allah. Taat. Kalau semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad maksiat semuanya kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Artinya Allah tidak butuh terhadap siapa? Makhluk. Begitu sih. Qiyamuhu binaf. Kalau kita butuh nggak? Butuh. Apa contohnya? Coba ditinggal istri seminggu aja. Ya. Anak kita kabur, pusing nggak? Iya. Anak kita sakit, contoh aja. Anak kita sakit, pusing. Berarti kita butuh sama siapa? Sama yang lain. Nggak punya duit seminggu aja, pusing nggak? Berarti kita butuh sama apa? Sama yang lain kita butuh. Nggak bisa kita. Udah tahu begitu, tetap aja masih sombong. Ya, tetap aja masih apa? Sombong. Kaya, pengusaha, tetap aja butuh sama siapa? Butuh sama siapa? Pelanggan. Coba pelanggannya mundur semua. Itu bangkrut kan? Bangkrut. Itu biasa aja. Ya. Jadi maha kayanya Allah dengan dirinya, bukan dengan sebab zat Allah, bukan dengan sebab selain Allah. Wa ma'na Allah Ta'ala yaftaqir li dzatin yaqtumu biha. Dan makna Allah berdiri sendiri, qiyamu ta'ala binafsihi, artinya Allah tidak butuh kepada satu zat yaqtumu biha, yang berdiri atasnya. Jadi Allah nggak butuh kepada zat selain Allah. Kalau kita butuh nggak? Butuh. Wala ila mujidin, Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Yujiduhu, yang mengadakan Allah. Kalau kita butuh terhadap yang mengadakan, sebab kita diadakan. Apa contohnya kita diadakan? Apa buktinya kita diadakan? Apa buktinya kita diadakan? Sebenarnya, apa buktinya kita diadain? Nggak tahu-tahu sendiri aja. Apa buktinya? Ada tanggalnya, ya kan? Tanggal apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir umpamanya 02 Mei 72 saya itu. Berarti sebelum 2 Mei ada nggak? Nggak ada kan? Oh, berarti diadain bukan? Diadain. Kecuali ada terus baru itu soal. Berarti kita diadain. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Itu diadain. Bal akan tapi wa ta'ala bermula ta'ala al-mujidu lil asya, Allah yang mengadakan, yang menciptakan seluruh perkara. Allah menciptakan seluruh perkara. Al-muwalladat, yang diadakan, perkara-perkara yang terjadi, yang dilahirkan, yang terjadi. Kulliha, seluruhnya, semua perkara-perkara diadakan diciptakan oleh Allah. Wa zamu min zalika yakunu ta'ala zatan la sifatan. Dan mewajibkan daripada yang demikian itu, artinya Allah tidak butuh kepada zat yang lain, Allah tidak butuh kepada yang mengadakan dan selainnya. Yang lain makhluk butuh kepada Allah. Itu melainkan bahwasanya Allah SWT adalah zat, bukan kepada zat, la sifatan, tidak bukan kepada sifat. Ya. Sifat Allah itu zat Allah. Betul, zat Allah. Wajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib bagi Allah SWT bersifat wahdaniyah. Wujud kita mbaka mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi
wahdaniyah. Ini juga disampai wahdaniyah. Nanti wahdaniyah kudro masuk ke sifat apa? Ma'ani. Ke sifat ma'ani. Idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini disebut sifat apa? Salbiyah. Sifat salbiyah itu mentiadakan kepada makhluk tersifati dengan sifat yang 5 ini. Itu namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu mentiadakan, artinya mustahil bagi makhluk tersifati dengan sifat yang 5 ini. Kita baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyah itu tunggal. Wajib lahu ta'ala al-wahdaniyah, wajib bagi Allah SWT tersifat dengan sifat wahdaniyah. Ya Allah tersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah nanti ada wahdaniyah fil zat, ada wahdaniyah fil sifat, ada wahdaniyah fil af'al. Ada tunggal di dalam apanya? Zatnya, ada tunggal di dalam sifatnya, ada tunggal di dalam pekerjaannya. Wahdaniyah dalilnya qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, sama wahdaniyah, bukan kepada wahdaniyah. Ini disebut kalimatut tauhid. Suratul Ikhlas, Allah itu namanya suratul apa? Ikhlas, artinya surat yang ikhlas itu artinya yang bersih, membersihkan Allah dari segala sesuatu yang menyerupai Allah. Ikhlas, ikhlas itu situ bukan ikhlas kita, bukan. Ikhlas bersihnya Allah dari segala sesuatu yang menyerupai Allah. La ilaha illallah disebut kalimatut tauhid. Ini namanya wahdaniyah. Tauhid itu menunggalkan. Wahada yuwahidu tauhidan, menunggalkan, mentauhidkan. Makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ada 2. Allah maha kaya dari makhluk, itu satu. Yang kedua, makhluk butuh kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah ada sifat-sifat Allah ya, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Berarti berapa itu? 41. Muhammadur Rasulullah ada 9. Yang wajib bagi Rasul berapa? 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 1. 9 ditambah 41 ini berapa? Namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut akidah khamsin, 50 akidah. Habis itu ada 50 akidah. 41 untuk Allah, 9 untuk Rasul. 9 untuk Rasul. Ini juga sama pada jamaah, iman kepada, enggak sempurna kita iman kepada Allah kalau tidak iman kepada Rasul. Itu masuk kepada rukun iman ya. Rukun iman ada 5. Pertama iman, ada 6. Pertama iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 iman kepada 4 iman kepada Rasul. Masuk di iman. Masuk dalam Muhammadur la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Wa ma'naha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi apa itu. Makna daripada wahdaniyah bahwasanya Allah tidak ada lawannya, tidak ada lawan, tidak ada
dua lahu baginya di dalam zatnya. Jadi Allah tunggal di dalam zatnya. Wala fi sifatihi, dan tidak ada dua fi sifat dalam sifatnya. Jadi Allah tunggal di dalam sifatnya. Wala fi af'alihi, dan juga di dalam pekerjaannya. Ini sama dengan wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Semua nanti ada 5. Wahdaniyah fi zat ada 2. Allah tunggal di dalam zatnya, bisa di dalam, bisa di luar. Allah tunggal di dalam sifat, bisa di dalam, bisa di luar. Allah tunggal di dalam af'al, di luar. Ya, namanya kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat. Kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Kalau di af'al, kam munfasil fil af'al. Jadi wahdaniyah diglobalin ada 5. Nisbat wahdaniyah. Oh, sebentar lagi jam 10 nih. Nanti kita ini aja wajibullah ta'ala, ntar ya nyambungnya wajibullah ta'ala al-wahda. Iya, nanti sih mulainya. Tadi agak capek juga Pak Jamal ya, habis acara tadi, acara lamaran adanya Bu Haji, lamaran di sini acaranya. Lamaran cuma kita harus hati-hati tuh sama lamaran. Sebanyak kadang-kadang tidak paham masalah ngelamar ya. Di dalam ngelamar itu nggak mesti kita bilang-bilang sebetulnya. Ngelamar mendadak, ngelamar direncanain dulu, jangan dadakan aja. Tadi kita enggak kan, udah gitu ngelamar itu belum tahu perempuannya kayak gimana. Ngelamar di kita kalau ngelamar udah tahu belum? Tahu. Sebab di dalam ngelamar itu boleh ngelihat, jadi boleh kita melihat perempuan di antaranya ketika ngelamar. Yang dilihat apa? Muka sama telapak tangan. Muka sama telapak tangan lihat. Kenapa muka? Sebab muka itu menunjukkan seneng apa enggak dari muka. Kalau telapak tangan menunjukkan apa? Bentuk tubuh badan, gemuknya badan kelihatan dari telapak tangan. Makanya kalau ngelihat postur badan orang, jangan ngelihat badannya, lihat aja telapak tangannya. Kalau telapak tangannya gemuk gitu. Ya. Kalau telapak tangannya kurus, jauhnya kurus dari putih. Dan sunnah Rasul pernah ngelamar Ummi Salamah. Rasul pernah ngelamar Ummi Salamah, istri yang ke berapa ya? Semua berdasarkan wahyu ya Rasulullah. Ya. Cuma waktu dilamar sama Rasul itu Salamah ngerasa kurang. Jadi perempuan lah kalau kita dilamar harus menjelaskan, contohnya itu. Diomongin kekurangannya. Ummi Salamah ngomong, inna fiyya khilalan salasan, aku mempunyai 3 kekurangan ya Rasulullah. Emang mau sama aku gitu? Aku punya 3 kekurangan. Yang pertama, ani imro'atun syadidul ghirah, aku wanita yang amat cemburu. Kata Ummi Salamah, perempuan yang amat apa? Cemburu. Jadi perempuan kalau banyak cemburu itu penyakit. Jadi mesti yang banyak cemburu siapa? Terbalik nggak kita? Yang harus banyak cemburu suami, bukan istri. Ini terbalik. Jadi kalau istri banyak cemburu, penyakit. Sampai kata Rasulullah, dijawab sama Rasul semuanya. Penyakit cemburu kamu, aku minta sama Allah supaya disembuhkan oleh kamu. Tuh. Jadi kalau istri kita banyak cemburu, berarti istri kita ada penyakitnya.
Nggak boleh cemburu. Yang cemburu mah harus suami. Apa cemburu? Oh sini, cemburu itu suami cemburu ke istri dan ke anak perempuan. Cemburu dari maksiat. Kalau suami tidak cemburu ke istrinya, tidak cemburu ke anak perempuannya, dayus, haram masuk neraka. Haram masuk surga. Punya anak perempuan, perawan, ada yang ngajak, ada yang datang ke rumah kita, alhamdulillah anak gua laku. Ya, jamin aja, haram masuk surga itu. Harus cemburu, jangan macam-macam sama anak perempuan saya. Begitu. Sama istri harus cemburu. Begitu masuk cemburu itu. Cemburu itu artinya jangan ada orang lain masuk ke istri kita dan ke anak perempuan kita. Kita sebagai bapak harus cemburu. Ini punya anak perempuan dibebasin lah. Ya nggak bisa begitu. Suami yang nggak bapak itu haram masuk surga. Jadi mesti yang banyak cemburu siapa? Suami. Yang cemburu mana siapa? Istri. Ya, ini tanya. Sama Muslim dianjurkan untuk apa isi khidmah supaya tu'damu bainakuma, kata Rasulullah, al-ulfah al-mawaddah wal-ulfah, supaya cintanya langgeng kalau melamar dulu. Ya kan ada sekarang nikah nggak perlu ngeliat cewek, nggak perlu ngeliat perempuannya, salah juga ya. Nanti gimana mau demen kalau nggak ngeliat dulu mah itu pas kawinan ternyata nenek-nenek nggak juga nggak begitu. Rasulullah nyuruh ngeliat ya terus supaya demen apa enggak, itu demen apa enggak gitu. Cuma jangan diartikan khitbah itu sudah apa sah, belum, nggak boleh. Makanya kalau sekarang kita menerapkan ngelamar sekarang ngeri, disangkanya udah lamaran apa, disangka sampai bebas kemana-mana, nggak boleh. Makanya bagusnya kalau sekarang udahlah mending kawinin aja, jangan diapain, lamar-lamar gitu. Satu hemat biaya. Yang kedua ngeri gitu ya kalau zaman sekarang. Nah demikian para jemaah pengajian kita pada malam ini. Apabila ada khilaf dan salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Takut yang mau nanya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah gagah semuanya. Nggak apa-apa, selain materi nggak apa-apa. Jadi kalau tauhid mah ya jangan terlalu dalam gitu. Sehingga kita kalau tauhid mah yang disuruh jangan berpikir tentang zat Allah, berpikir tentang apa? Ciptaan Allah. Ada nanya nggak ada? Nah, kalau nggak ada langsung menuju ke makan gitu. Ada nggak? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa belum jawab. Kayak Pak Ustadz gitu. Ya kita tabarukan bi Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nahnu fi hajatin ila rahmatika wa ridha fala tu'akhidna bima fa'alna bima fa'ala as-sufahaa minna. Allahumma alif baina qulubina waghfir dhunubana wa yassir umurana wastur uyubana ya arhamar rahimin irhamna wa ya ghiyasal mustaghizina agifna. Allahumma alif bainal umar, Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit. Jadi mesti banyak cemburu siapa? Terbalik nggak kita? Yang harus banyak cemburu suami, bukan istri. Ini terbalik. Jadi kalau istri banyak cemburu, penyakit. Sampai kata Rasulullah, dijawab sama Rasul semuanya. Penyakit cemburu kamu, aku minta sama Allah supaya disembuhkan oleh kamu. Tuh. Jadi kalau istri kita banyak cemburu, berarti istri kita ada penyakitnya. Nggak boleh cemburu, yang cemburu mah harus suami. Apa cemburu? Oh sini, cemburu itu suami cemburu ke istri dan ke anak perempuan. Maksudnya cemburu dari maksiat. Kalau suami tidak cemburu ke istrinya, tidak cemburu ke anak perempuannya, dayus, haram masuk neraka. Haram masuk surga. Punya anak perempuan, perawan, ada yang ngajak, ada yang datang ke rumah kita, alhamdulillah anak gua laku. Ya, jamin aja, haram masuk surga itu. Harus cemburu, jangan macam-macam sama anak perempuan saya. Begitu. Sama istri harus cemburu. Begitu masuk cemburu itu. Cemburu itu artinya jangan ada orang lain masuk ke istri kita dan ke anak perempuan kita. Kita sebagai bapak harus cemburu. Ini punya anak perempuan dibebasin lah. Ya nggak bisa begitu. Suami yang bapak loh itu haram masuk surga. Jadi mesti yang banyak cemburu siapa? Suami. Yang cemburu mana siapa? Istri. Ya. Ini tanya. Sama Rasul dianjurkan untuk apa isi khitbah supaya tu'damu bainakuma, kata Rasulullah, al-ulfah al-mawaddah wal-ulfah, supaya cintanya langgeng kalau ngelamar dulu. Ya kan ada sekarang nikah nggak perlu ngeliat cewek, nggak perlu ngeliat perempuannya, salah juga ya. Atau gimana mau demen kalau nggak ngeliat dulu mah itu pas kawinan ternyata nenek-nenek nggak juga nggak begitu. Rasulullah nyuruh ngeliat ya terus supaya demen apa enggak, itu demen apa enggak gitu. Cuma jangan diartikan khitbah itu sudah apa sah, belum, nggak boleh.
Makanya kalau sekarang kita menerapkan ngelamar sekarang ngeri, disangkanya udah lamaran apa? Disangka sampai bebas kemana-mana, nggak boleh. Makanya bagusnya kalau sekarang udahlah mending kawinin aja, jangan diapain, lamar-lamar gitu. Satu, hemat biaya. Yang kedua ngeri, gitu ya. Kalau zaman sekarang, Nah demikian para jemaah pengajian kita pada malam ini. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Takut yang mau nanya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah gagah semuanya. Nggak apa-apa, selain materi nggak apa-apa. Jadi kalau tauhid mah ya jangan terlalu dalam gitu. Sehingga kita kalau tauhid mah yang disuruh jangan berpikir tentang zat Allah, berpikir tentang apa? Ciptaan Allah. Ada nanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada langsung menuju ke makan gitu. Ada nggak? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa belum jawab. Memang kayak Pak Ustadz gitu. Ya kita tabarukan bi Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nahnu fi hajatin ila rahmatika wa ridha fala tu'akhidna bima fa'alna fala tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma alif baina qulubina waghfir dhunubana wa yassir umurana wastur uyubana ya arhamar rahimin irhamna wa ya riyasal mustaghizin agifna. Allahumma alif bainal umar, Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.